nunggu lama-lama, mari kita sambut ini dia. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Tony Hendrian, biasa dipanggil Fadil. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pamulang dan saat ini saya sedang belajar pasar modal, investasi, dan trading. Awalnya kenapa sih Kak tertarik masuk ke dunia saham atau trading? Oke, awalnya karena ya FOMO. Karena semua orang berawal dari FOMO ya. Iya. Tapi mengingat Gen Z pada saat ini ngerasa kalau hidup itu tiap harinya perlu kopi dan kopi. Alhasil uang gaji habisnya ke sana gitu. Nah, karena impian Gen Z itu rata-rata ingin punya rumah ya. Iya. Ingin punya rumah sebelum menikah. Bahkan mereka takut menikah jika belum punya rumah gitu. Jadi cara lain untuk dapetin uang-uang tersebut ya dari investasi, pasar modal, dan trading. Gitu. Jadi saya ikut masuk ke dalam lingkaran tersebut. Terus menurut Kak Fadil, apa sih bedanya Kak investasi dengan trading itu? Oke, jadi seperti namanya ya, investasi dan trading. Investasi itu sering orang kenal investasi jangka panjang. Artinya berjangka panjang gitu kan. Tidak hanya seminggu, 2 minggu, dia bisa jadi sebulan, 2 bulan, bahkan 2 tahun. Nah, kita sering ambil kesimpulan kalau emas itu merupakan investasi. Tapi emas sebenarnya bukan investasi. Emas itu hanya mempertahankan nilai jual, bukan menambah nilai jual. Lalu untuk investasi sendiri, biasanya analoginya seperti kita punya seekor ayam nih. Kita titipkan ke perusahaan atau apapun itu untuk mendapatkan perawatan. Pada saat ayam tersebut memiliki telur itu akan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia kepemilikan bersama orang tersebut yang merawatnya, sedangkan saya yang memiliki ayamnya. Kita analogikan uang yang masuk itu sebagai ayam gitu. Jadi perbedaan investasi dengan trading dari jangkanya, itu yang saya ketahui. Bagaimana Kak cara menganalisis saham atau investasi sebelum memutuskan untuk membeli? Oke, ini kan tiap orang beda-beda ya caranya ya. Kalau saya pribadi biasanya berdasarkan berita, berdasarkan informasi-informasi entah dari sosial media atau dari kabar teman atau dari banyaklah pokoknya. Intinya kita bisa cari informasi tersebut juga dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kayak kita baca laporan keuangannya nih, kita laporan kasnya kita baca, profitnya kita baca, perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, dan kedepannya perusahaan ini akan seperti apa gitu. Jadi harus kita ketahui ya? Iya, harus kita ketahui, itu cara saya analisa. Pelajari dulu Betul, perusahaannya. ya dipelajari lebih dahulu. Selanjutnya, strategi apa sih Kak yang biasanya digunakan untuk meminimalisir resiko kerugian? Oke, strategi yang dipakai untuk meminimalisir resiko itu ada fitur namanya stop loss ya. Jadi di aplikasi itu ada fitur namanya stop loss. Ini kurang kelihatan sih sebenarnya. Kalau di Ajaib sendiri dia ada fitur namanya stop loss, itu buat batasin di tahap mana kerugian tersebut akan disudahi gitu, atau kerugian tersebut di luar ekspektasi kita gitu. Jadi ada fitur namanya stop loss. Kak Fadil tuh pernah nggak sih ngalamin rugi besar dan gimana ya cara move on? Ngalamin rugi besar pernah, dan cara move on-nya itu evaluasi ya dari kerugian sebelumnya, apa yang salah dan di titik mana sih kita nggak boleh impulsif sama sesuatu gitu. Karena ini tuh kan kita naruh sesuatu ya, harta kita ya. Jadi ketika kita terlalu impulsif dengan mengharapkan sesuatu yang lebih besar, itu akan merusak ekspektasi atau rencana kita sebelumnya gitu. Jadi lebih ke disiplin aja sih. Menurut Kak Fadil, itu lebih susah ngatur emosi atau ngatur strategi nih saat trading? Lebih susah ngatur emosi sih. Kembali ke poin sebelumnya ya. Kita ketika uang kita hilang, kita cenderung impulsif menambahkan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan pada saat trading kita loss, tapi kita nambah muatan lebih besar dari itu nggak beda jauh sama judi jadinya. Jadi harus dikontrol emosinya sih. Kalau bisa trading atau investasi itu pada saat diri kita siap, bukan pada saat uang kita siap. Terus apa nih Kak pengalaman Kak Fadil yang paling berkesan, baik sukses maupun gagal yang pernah Kak Fadil alami di pasar modal ini? Kalau sukses pada saat profit dan dividen, pada profit dan dividen mungkin kita ngelihat uang udah bukan lagi uang, tapi sesuatu yang bisa kita tunjukin ke teman-teman gitu. Kayak ini profitku loh gitu. Tapi ketika rugi,
kita juga cenderung minder sih biasanya. Menurut Kak Fadil, faktor apa sih yang paling mempengaruhi pergerakan harga dari saham itu kan relatif berubah-ubah gitu ya? Iya, itu kondisi ekonomi sih, lebih tepatnya kondisi ekonomi negara atau lain hal sebagainya. Tapi yang pasti sebelum kita berinvestasi, ada baiknya kita cek laporan keuangan dari sebuah perusahaan itu terlebih dahulu. Bagaimana sih pandangan Kak Fadil terhadap perkembangan teknologi, misalnya nih aplikasi trading online dalam mempengaruhi kebiasaan investor atau trader? Oke, sebenarnya perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh kepada investor dan orang yang melakukan trading ya. Karena sekarang saking canggihnya itu seluruh transaksi jauh lebih mudah gitu. Tapi dengan kemudahan tersebut, kadang balik lagi ke beberapa poin sebelumnya, kita punya emosi atau impulsif yang lebih tinggi dibanding biasanya karena saking mudahnya ya. Kita mudah mengeluarkan, mudah bertransaksi, dan mudah juga untuk mengalami kerugian. Kalau dari Kak Fadil, sarannya apa nih Kak kalau buat pemula ya, kalau aku dan Kak Valen mau coba untuk invest trading saham di pasar modal itu gimana sarannya? Yang pasti untuk pemula kita belajar dulu dari sesuatu yang sebelumnya sudah dipelajari orang lain ya. Mungkin bisa dari YouTube, bisa dari buku, atau bisa langsung belajar dengan dosen Kak Dwifa dan Kak Valen sendiri ya. Lalu untuk setelah belajar jangan takut rugi, karena kan kita masih punya backup ya, baik itu support dari orang tua atau dan lain sebagainya. Mungkin jadi ketika kalian mengalami kerugian itu bisa jadi pembelajaran untuk selanjutnya gitu. Untuk teman-teman di rumah jangan takut mencoba ya, dan jangan lupa Mempelajari terlebih dahulu kalau mau berinvestasi. Oke, Kak Fadil terima kasih ya Kak atas informasinya. Kita jadi tahu nih sedikit gambarannya ya untuk tentang pasar modal ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila